Hai si Talkers, tahukah kamu? Ternyata depresi tidak hanya menimpa orang dewasa saja loh. Gangguan depresi bisa menimpa siapa saja, bahkan anak-anak. Penyebabnya juga beragam. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Menurut data dari Kemenkes RI, depresi adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dengan senang hati. Tanda berikutnya adalah berhenti menjalankan kegiatan yang biasa-biasa dilakukan sehari-hari setidaknya 2 minggu. Gejalanya seperti apa sih? Biasanya, gejalanya kehilangan energi, perubahan nafsu makan, gangguan tidur. Ini bisa berlebihan, tapi bisa juga malah kurang tidur. Sulit berkonsentrasi, tidak tenang, merasa tidak berguna, atau merasa bersalah atau putus asa. Bahkan, bisa ada muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri juga. Wah, gak bisa dianggap sepele loh depresi itu. Gejala depresi bagi anak-anak menurut Kemenkes RI bervariasi. Bisa juga menjadi yang tadinya suka bersosialisasi, malah menjadi menyendiri, menjauhi teman-temannya, serta jadi lebih rewel dan mudah marah. Tak hanya itu saja, jadi lebih sering menangis tanpa sebab yang jelas, sulit berkonsentrasi di sekolah serta ada perubahan dalam pola nafsu makan serta pola tidur. Wah si Talkers, ternyata depresi itu nggak bisa dianggap remeh loh. Harus ditangani dengan benar. Eits, tapi kamu jangan self-diagnose ya, atau mendiagnosanya sendiri. Perlu ditangani oleh profesional. Jika kamu merasakan hal-hal seperti yang di atas tadi, kamu harus mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Jangan malu untuk meminta bantuan orang lain jika sedang merasa sedih. Jangan malu juga untuk membicarakan kepada orang yang kamu percaya jika sedang merasa tertekan. Ingat, it's okay to not be okay. Hai si Talkers.
Teman-teman bisa daftar melalui link yang sudah. Hai Sea Talkers. Halo semuanya, selamat malam and welcome to Zillennial Talks, Mental Health Talk Show, Mental Breakdown. Gimana kabarnya semua? Saya percaya pasti kalau kita ditanya kayak gitu kita bakalan jawab baik, bahkan ada jawaban template luar biasa, biasanya kayak gitu ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah join di talk show kita malam hari ini. Senang banget bisa ketemu dengan semuanya dan senang juga bisa ngadain lagi Zillennial Talk di episode yang ketiga. Nah, kenalan dulu ya kan, karena kemarin hari kasih sayang, saya juga mau dong disayang sama teman-teman. Nama saya Claudia, pakai C. Kalau Laudia artis, Claudia dosen. Nah, teman-teman bisa panggil saya Kak Klau aja, biar enak, biar gampang ya. Nah, hari ini saya akan memandu teman-teman semua di talk show-nya Zillennial Talks yang berjudul Mental Breakdown. Nah, sebelum kita mulai, saya bakalan share dulu, minta tolong tim untuk share susunan acara kita, biar teman-teman bisa tahu hari ini kita bakalan ngapain aja. Nah, kita sekarang udah di yang 19.00 sampai 19.14, kita welcoming guest. Jadi saya juga menyapa teman-teman semua. Kemudian 19.14 sampai 19.40 nanti ada session pertama dengan Kak Hana. 19.40 sampai 19.57 ada session kedua dengan Kak Monica. Lalu 19.57 sampai 20.17 kita bakalan ada Q&A session. Kita bisa nanya-nanya Kak Hana, bisa nanya-nanya dengan Kak Monica juga. Lalu selanjutnya kita bakal closing dan selesai di jam 20.25 kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman sebelum kita mulai, penasaran nggak sih sebenarnya kenapa sih kok Zillennial Talks bisa tiba-tiba ngambil tema tentang mental health? Kenapa bisa ngambil tema tentang mental breakdown? Apa ya kira-kira alasan yang ada di baliknya? Oleh karena itu saya pengen banget mengundang rekan saya dari tim Zillennial Talks, yaitu Kak Pensensius Amen. Dia yang akan menjelaskan dan dia udah ready banget untuk menyapa kita semua. Saya persilakan Kak Amen, silakan. Halo, hai guys, thank you Kak Clau buat kesempatannya. Saya bisa sharing detail talk tentang malam hari ini. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke acara utama kita, saya Emin mewakili tim Zillennial Talk. Ingin berkenalan juga nih. Kata kalau dia kemarin juga hari kasih sayang. Nah, saya juga mau dong disayang sama teman-teman. Karena kemarin hari kasih sayang, hari Valentine. Oke, Zillennial Talk adalah bagian dari Sekolah Tinggi Teologi Historia Purwokerto yang terbentuk karena sebuah kerinduan dari STSP untuk memperlengkapi generasi Zillennial dengan membahas isu-isu yang seringkali menjadi pergumulan bagi mereka seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kali ini Z-Talk mengambil tema kesehatan mental. Kenapa? Karena belakangan apalagi sejak kondisi pandemik yang belum selesai ini. Jadi pembahasan mengenai kesehatan mental cukup marak. Dan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental juga cukup meningkat. Walau tak jarang juga ditemui beberapa orang yang masih meremehkan tentang kondisi kesehatan mental buat mereka, oke? Jadi, melihat hal ini, maka rasanya penting bagi kita untuk membahas mengenai kesehatan mental secara khusus tentang depresi dan penanganannya. Sehingga generasi muda, khususnya generasi Zillennial, dapat dengan tepat mengetahui dan menanggulangi serta menangani dengan serius masalah kesehatan mental dan dengan tidak terjebak dengan romantisasi kesehatan mental. Juga supaya kita para Zillennial bisa tepat mengerti dan memahami lebih baik dan lebih tepat mengenai kesehatan mental, depresi dan penanganannya. Oke teman-teman, saya serahkan kembali ke Kak Claudia. Thank you, enjoy acaranya. Thank you. Thank you Kak Emen. Oke, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental health, saya jadi ingat deh teman-teman beberapa waktu yang lalu ada Chasely Chris. Ini teman-teman agak siapa tuh dia ya? Dia ternyata adalah Miss USA tahun 2019. Beliau meninggal teman-teman. Dan waktu ditanya ke keluarganya, ibunya, mamanya, itu bilang kayak gini.
Dia udah lama banget menderita depresi dan berjuang untuk menutupi depresi beratnya dengan apa? Terlihat baik-baik saja dan positif di depan publik. Jadi teman-teman, saya percaya ini jadi sebuah alasan kenapa kita harus aware banget ya dengan masalah kesehatan mental. Karena ini bukan hanya menimpa orang dewasa aja, dan bahkan anak kecil juga bisa loh mengalami masalah yang cukup serius dengan kesehatan mental. Apalagi ternyata nggak semua yang kelihatan baik-baik aja, benar-benar emang dalam keadaan baik-baik aja. Oh, by the way, teman-teman, saya baru dibisikin. Ternyata Zitox mau bagi-bagi hadiah. Wah, siapa yang excited? Jadi kali ini Zitox membagi-bagi hadiah di wallet seperti biasa, ada OVO, ada GoPay sebesar Rp50.000 kepada 5 orang pemenang. Caranya gimana? Caranya pada sesi pertanyaan, teman-teman pada sesi juga bisa ngeluarin pertanyaan yang terbaik yang teman-teman punya. Nanti kita akan pilih 2 orang yang pertanyaannya terbaik, kita akan pilih, nanti masing-masing dapat Rp50.000 melalui OVO atau GoPay. Nah, 3-nya lagi gimana dong, Kak? 3-nya lagi kita bakal main-main sebentar, kita bakalan ada icebreaker sebentar. Nah, 3 pemenang dalam setiap kategori yang menjawab paling tepat dan cepat, dialah pemenangnya. Nanti saya bakalan dibantu oleh siapa ya di sini, oleh tim dari Zitox yang akan lihat siapa nih yang paling tepat dan cepat. Jadi siap-siap tangannya, teman-teman bisa siap-siap jarinya, jempolnya di keypad, di keyboard kalian, buka kolom chatnya. Yang pertama, boleh dong Pak Kak Aro, boleh keluarin. Oh, kita main tebak kata teman-teman. Apa ya, saya juga nggak tahu nih, penasaran. Boleh ada contohnya nggak Kak? Contohnya, oh gini, yang biasa dilakukan orang ketika merasa sedang stres. Ayo, siapa cepet-cepetan? Ini hurufnya diacak. Teman-teman, siapa yang cepet-cepetan bisa jawab? Oke, 1, 2, bukan. Ini ada rebahan, Naldi. Yeay! Nah, kayak gitu, itu contohnya. Oke, ini nggak dihitung. Jadi Naldi jawab juga nggak dihitung. Oke, ini contohnya aja. Berarti teman-teman udah ngerti dong ya cara mainnya gimana. Ready? Kita akan mulai. Ya, silakan Kak Aro. Biasanya orang stres karena apa sih? Karena apa ya? Karena sakit. Wah, udah ada jawabannya. Siapa di layar saya yang pertama nih? Edric. Bener nggak? Bener ya? Coba kita lihat jawabannya, bener nggak nih? Sakit. Oke, sakit. Siapa yang jawab pertama kali tadi? Kurnia Santosa. Ada. Oke, Edric ya. Di layar saya Edric sih. Oke, ntar pokoknya kita lihat ini masih banyak pertanyaannya. Jadi ntar pokoknya Kak Indra yang bakal nentuin siapa yang paling cepat, siapa yang paling tepat ya. Pertanyaan berikutnya, lanjut Kak. Penyebab lain orang stres. Wah, ini saya juga pernah. Ini para pejuang kayaknya. Coba udah ada yang jawab. Benar nggak, kita cek jawabannya? Skripsi. Siapa para pejuang skripsi? Atau baru selesai? Revisi? Oke, Kak Indra pasti udah dapat juga orangnya siapa yang duluan jawab. Lanjut lagi, Kak. Penyebab lain orang stres. Waduh, banyak banget penyebabnya. Udah ada yang menjawab, bener nggak ya ini? Kurang uang, bener nggak kurang uang? Oke, kita lihat jawabannya. Apakah patah hati? Patah hati, potek hatinya. Aduh, sakit ya patah hati. Oke, sepertinya jawabannya benar, patah hati. Nanti kita tanya siapa yang dapat jawaban paling benar. Sakit hati aku tuh demi Ayang. Iya, apalagi kemarin. Udah disuruh makan sama Ayang belum, Kak Edric? Ntar lapar loh. Belum, aduh kasihan. Makan di penyebab. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau stres atau depresi, biasanya disuruh ngapain ya? Agar halo. Ngapain sih agar halo? Jalan-jalan, nggak ada uitnya, healing. Coba, udah ada yang jawab, Kak, jalan-jalan, healing, olahraga, bener nggak? Kita cek jawabannya.
Olahraga. Nyanyi teriak-teriak juga. Oke. Olahraga. Oke, lanjut lagi. Cewek-cewek kalau stres, nelpon temen buat gibah. Curhat. Ini cewek apa cowok yang jawab? Oke, kita lihat jawabannya benar nggak nih? Curhat. Curhat. Curhat untuk Ayang. Oke, benar lagi. Lanjut yang berikutnya. Masih ada nggak nih, Kak? Aduh, salah satu cara melepaskan emosi. Menangis. Sudah ada yang jawab. Benar nggak, Kak? Kita cek jawabannya. Apakah Sylvia benar? Menangis. Oke, menangis. Benar nggak tuh? Ntar kita tanya sama Kak Indra ya. Di bagian yang ini siapa yang menang? Kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya. Ih, dijamin ampuh mengobati stres. Apakah itu? Apakah itu uang? Bukan. Makan. Makan, makan, makan. Apakah jawabannya benar? Kita cek. Makan. Yeay. Ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Oh, udah masuk babak kedua. Kita mau lanjut apa Kak Indra mau ini dulu nggak? Infoin atau kita lanjut aja dulu ya Kak Indra ya? Kita lanjut dulu. Kasihan Edric loh, dari tadi Ayang marah kalau nggak makan katanya. Kasihan. Jadi Edric makan dulu Gi. Lanjut. Mari kita lanjut teman-teman. Siap-siap. Ini kita bakalan tebak gambar. Ini contohnya. Kira-kira gambar ini gambar apa? Sisir. Pisang. Pisang. Oke, kita buka, Kak. Ternyata bukan pisang, guys. Merak. Jangan marah sama saya ya. Jangan marah. Oke, gelut sama Ayang. Ntar lah. Oke, jadi jangan marah. Kita seru-seruan aja. Kita lanjut soalnya yang berikutnya. Babak yang kedua, soal berikutnya. Aduh, apaan tuh? Otak. Cireng. Bener nggak Kak Cireng? Lagi. Brokoli. Lembu. Kak, aku ngakak. Oke, kita buka Kak Aro. Jawabannya apa? Ayam. Maaf ya, jadi ngakak. Maaf ya, belum ada yang menang. Aduh, nggak yang benar nih. Aduh, belum ada. Kita benar-benar mesti mikir di luar dari apa yang ada deh guys, kayaknya yang ini. Tupai, ayam kol. Ngeri tebak-tebakannya. Apaan tuh? Kuping ya? Anjing. Anjing. Sapi jamuran. Oke, kita lihat cacing, marmut semua dikeluarin. Samcan juga keluar. Oke, kita buka apakah jawabannya samcan. Gajah. Oh, oke. Sejak kapan jamur? Gajah kok gitu? Jangan protes. Think out of the box. Coba. Jadi kita mesti mikir tuh kayak anak-anak. Anak-anak kayak mikirnya bisa jawab ini. Gue menang. Enak aja belum? Tunggu. Soalnya kayaknya tadi keluar gajahnya dulu, baru keluar gajah di situ. Menang demi Ayang. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Kayaknya tadi ini. Yuk. Bebek. Merak. Kak, bebek apa merak, Kak? Tikus, ular, bebek, terong, apel. Silakan dibuka. Bebek. Hebat. Hebat sekali. Kita lanjut. Kayaknya udah ada pemenangnya ya. Kita lanjut, masih ada. Oh, oke. Yang ketiga. Babak yang ketiga ini yang terakhir, teman-teman. Tebak gambar receh. Jadi lebih receh dari yang tadi ya. Oke. Nah, ini kita mesti mikir banget. Tapi harus cepat. Cepat-cepatan, oke? Ini kayaknya angka 5. Imajinasi pintar. Coba dibuka, benar nggak tuh imajinasi?
Benar sekali. So, udah tahu cara mainnya? Kita lanjut biar makin cepat. Kita mulai. Lanjut, Kak. Tebak gambar. Oke, 1, 2. Boleh clue-nya apa? Terjadi di mata dan menyebabkan seseorang menggunakan kacamata. Rabun jauh. Rabun. Oke, kita buka jawabannya. Rabun jauh kah? Rabun dekat. Oke. Kayaknya sudah nih yang bisa jawab dengan benar. Yang berikutnya. Otakku ngehang. Maaf ya. Lanjut. Klik-klik. Tebak gambar yang berikutnya. Wah, apaan nih? Clue-nya boleh dikeluarin nggak, Kak? Sesuatu benda asing. Wah, udah ada yang jawab, Kak. Bener nggak? Yang terletak di organ tubuh yang berfungsi mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah. Batu ginjal, bener nggak, Kak? Batu ginjal. Wow, keren-keren sih. Ini nggak jadi ngeheng otaknya, kayaknya. Lanjut lagi. Oke. Clue-nya, Kak, boleh keluarin aja. Salah satu penyebab orang menggunakan skincare. Glowing. Wajah kusam. Apakah jawabannya benar? Wajah kamu. Kok jahat? Wajah kusam. Yeay, benar sekali. Yang gue bilang hitam jahat banget. Lanjut. Yang berikutnya. Apakah masih ada soalnya? Oke. Kak, clue-nya, Kak. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Klik jawabannya. Korban ghosting. Jawabannya bebek goreng, bebek terbang. Apakah patah hati? Patah hati. Oke, entah berapa banyak hati yang patah kemarin atau hari ini atau yang lagi berbunga-bunga. So, saya tanya kayaknya udah nggak ada lagi. Pertanyaannya udah habis. Iya benar. Oke, Kak Indra udah ada jawaban. Udah ada pemenangnya belum, Kak Indra? Patah hati demi ayang. Ya iyalah. Silakan Kak Indra jawab yang menang siapa nih? Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Oh ya udah, katanya ntar aja diumumin biar lebih surprise. Oke, kalau gitu kita nggak pakai lama, teman-teman. Ntar bakal diumumin lagi. Jadi stay tune aja, jangan keluar dulu. Ini soalnya lumayan banget loh, bisa buat jajan. Tapi kita nggak ghosting, kita beneran ini nggak bohong. Jadi bisa buat jajan banget. So seru banget teman-teman, pada semangat tebaknya. Sekarang kita bakalan masuk ke session yang pertama. Kita bakalan panggil Kak Hana. Kak Hana, are you ready Kak untuk sharing ke kita? Kak Hana, mana Kak Hana? Halo Kak Hana. Sebelum Kak Hana sharing sama kita, saya bakalan bacain dulu. Kita kenalan dulu ya sama Kak Hana. Biar teman-teman juga tahu Kak Hana siapa. Kak Hana adalah seorang penyintas depresi atau depression survivor. Punya riwayat mental health issue sejak berumur 8 tahun loh teman-teman. Seorang sarjana seni. Beliau dulu aktif sebagai seorang pemain biola. Ibu dari 2 orang anak. Wow, luar biasa. Yang masih aktif berkarya dalam mencipta lagu. Kemudian beliau banyak bicara mengenai mental health dalam konten YouTube-nya. Beberapa lagu ciptaannya bahkan untuk beberapa artis itu udah dirilis di berbagai platform music. Kak Hana juga membawakan isu-isu mental health dalam GoPlay live streaming. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Hana. Buat teman-teman yang pengen tanya, bisa banget langsung ketik di chat aja everyone, atau teman-teman kalau ngerasa, oh pertanyaan aku private, boleh nggak aku chat ke orang lain? Boleh ke Kak Indra aja, Zitox Indra, langsung aja nanti Kak Indra bisa info ke saya, atau langsung aja raise hand. Boleh banget. Gitu, oke? Hai Kak Hana, senang sekali Kak Hana bisa join bareng bersama dengan kita malam hari ini. Kak Hana boleh cerita? Kak Hana boleh cerita dikit dulu nggak Kak Hana? Sejak kapan sih Kak Hana mulai menyadari kalau Kak Hana itu memiliki masalah dalam kesehatan mental? Karena tadi kan ternyata Kak Hana pernah punya riwayat mental health issue sejak umur 8 tahun ya. Kak Hana boleh cerita dikit dulu nggak tentang itu?
Oke, jadi aku tuh pertama kali punya isu mental health itu di umur 8 tahun. Taunya kayak gimana, jadi waktu itu aku suka ngeluh, aku punya perasaan yang nggak enak. Cuman mungkin karena aku masih kecil ya, jadi aku nggak tahu, nggak bisa deskripsiin itu apa, kan aku nggak tahu. Cuman aku suka menyebut itu alien feeling, karena aku nggak tahu itu perasaan apa yang aku alami, sampai di titik aku nggak mau sekolah. Jadi aku enggan beraktivitas, aku nggak mau ngapa-ngapain, terus aku suka maunya tidur gitu, mau kalau tiap perasaannya muncul aku bilang, "Aku mau tidur," kayak gitu. Terus aku suka sesak napas, sakit kepala, dan juga mual. Jadi emang aku pikir waktu itu aku sempat sakit sampai di ronsen segala macam ya, tapi ternyata baik-baik aja. Terus taunya itu masalah. So, Gitu. Halo? halo, ya, Kedengeran? sorry, tadi kayaknya agak putus ya. Oh, nggak putus ya? Oh iya, tiba-tiba hilang Kak. Yang pas Oh iya. taunya itu, gitu. Oh, oke. Jadi taunya itu waktu ke dokter umum karena sesak napas dan mau muntah. Ternyata dikasihnya obat penenang gitu Oh, sama dokternya gitu. Jadi abis itu akhirnya aku dibawa ke psikolog juga. Cuman waktu itu belum terdeteksi ya, maksudnya ini masalah mentalnya fokusnya di mana gitu, lebih detailnya apa belum. Cuman akhirnya aku ke psikolog, ke konselor. Terus tapi abis itu aku membaik sejak diberi obat lambung sebenarnya. Terus akhirnya waktu aku umur 18 tahun, itu baru aku benar-benar divonis aku punya depression disorder, major depression disorder. Itu umur 18 dan disitulah aku mulai diberi obat psikiatri. Gitu. wah, oke. Berarti sejak kecil itu, apakah ada pemicunya Kak sejak usia 8 tahun itu? Apakah ada pemicunya atau tiba-tiba ngerasa nggak enak aja? Karena kondisi yang kayak Kak Hana sebutkan, kayak asam lambung segala macam itu kan kayak sebenarnya mungkin kondisi biasa ya buat eh, kayak ngerasa mungkin anak-anak, buat orang tua kayak ngerasa iya anak-anak stres di sekolah dianggap seperti itu, mungkin sekolah bebannya berat mungkin dianggap seperti itu tanpa orang tua aware bahwa itu adalah kondisi depresi, sehingga kayak butuh sampai 18 tahun ya Kak ya. Apakah maksudnya kayak ada pemicunya nggak sih sampai bisa seperti itu? Kalau yang di waktu itu aku bicara dengan psikolog, sebenarnya dilihatnya itu aku sepertinya udah rentan dari lahir gitu. Jadi memang sebenarnya kan depresi itu kalau yang aku pelajarin juga itu kan bisa genetik ya, jadi menurun gitu. Jadi aku memang dari lahir udah rentan, mungkin dari genetiknya udah ada. Yang berikutnya juga karena mungkin lingkungan keluarga juga sih gitu. Jadi waktu itu mungkin keluargaku mungkin waktu aku kecil nggak segitu harmonisnya, atau ya mungkin itu jadi salah satu pemicu dari lingkungan ya, selain dari genetik yang aku udah bawa gitu. Jadi dua hal itu yang mungkin memicu dari aku umur 8 tahun itu gitu. Wah, wah, oke, aku baru tahu loh tentang bahwa bisa genetis juga ya ternyata depresi. Ya. Nah, Kak Hana, menurut Kak Hana, ada nggak sih peranan orang tua dalam menghadapi anak yang memiliki masalah dalam kesehatan mental seperti yang Kak Hana hadapi? Apakah orang tua, misalnya, apa yang bisa orang tua lakukan juga? Atau kadang ada orang tua yang nggak ngerti kan? Ada orang tua yang merasa anak kecil nggak mungkin lah punya mau mikir apa sih, seringnya kayak gitu. Nah, menurut Kak Hana, gimana peranan orang tua? Sebenarnya peranan orang tua tuh sangat penting ya, menurut aku tuh sangat penting, apalagi kalau kena di anak kecil gitu, karena anak kecil kan nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu kan istilahnya. Jadi kita yang udah, aku pas umur 18 tahun aja yang udah tergolong dewasa aja butuh banget support system dari keluarga, terutama dari orang tua ya. Apalagi waktu anak-anak gitu. Jadi kalau memang anaknya udah terlihat agak tidak semangat di sekolah, terus udah mulai suka bilang tiba-tiba nangis tanpa sebab gitu. Nah, itu biasa udah pertanda tuh. Atau misalnya tiba-tiba nanti sakit kepala, sesak napas, terus dicek badannya baik-baik aja. Nah, itu kemungkinan dia punya masalah mental gitu. Jadi tentu saja orang tua mesti peka ya dalam hal ini gitu. Maksudnya jangan dianggap sepele kayak kamu anak kecil mikir apa. Anak kecil itu ternyata bisa
bisa mengalami, bahkan yang aku pernah dengar bisa anak 5 tahun pun bisa kayak gitu. Jadi memang harus peka orang tua untuk melihat situasi anaknya dan jangan ragu untuk mencari pertolongan profesional. Jadi kayak misalnya ke psikolog atau kalau memang diperlukan ke psikiater. Tapi kalau ke psikiater harus dari anjuran psikolog ya. Jadi lebih baik ke psikolog dulu kalau menurut aku, atau konselor. Baru kalau memang disarankan ke psikiater, baru ke psikiater. Jadi sangat penting untuk sebagai support system juga. Karena pemulihan itu nggak bisa dari kita sendiri banget gitu. Oke. Wah, Kak, nah gimana ya? Kan kadang memang kita memerlukan orang tua untuk support system kita. Tapi gimana cara kita ngasih tahu ke orang tua atau ibaratnya kayak kita edukasi orang tua kita supaya orang tua yang tadi yang menganggap masalah atau isu kesehatan mental tuh nggak ada atau anaknya tuh cuma caper. Anak-anak mungkin sesak napas, mami sesak napas, kamu caper. Mungkin ada orang tua seperti itu. Sedangkan sebenarnya si anak di usia yang cukup dewasa, misalnya 16 tahun, 17 tahun, itu memang mereka udah depresi. Malah ketika mereka cerita ke maminya atau ke dedinya, tuh malah dibilang, kamu cuma kurang iman, kamu kurang doa, sering digituin tuh. Gimana ya Kak, kita bisa ngasih tahu orang tua kita bahwa aku tuh ada masalah sama diriku yang aku nggak tahu apa. Kayak gitu Kak. Kalau dari pengalaman aku, kalau masih kecil banget agak susah ya. Maksudnya anak kecil untuk mendorong orang tuanya kan emang susah ya. Cuman kalau misalnya di tingkat kita mungkin udah bisa remaja udah bisa ketemu orang sendiri istilahnya gitu ya. Ada baiknya kalau misalnya kita bisa menemui konselor. Konselor itu yang akan mengundang orang tua kita untuk bicara langsung dengan orang tua kita. Jadi waktu aku kecil pun orang tua aku tuh pas aku di konseling itu orang tua aku yang diundang datang untuk diedukasi seperti itu. Jadi memang pentingnya bantuan dari psikolog atau konselor sih untuk memberitahu orang tua. Karena kan memang kadang-kadang ada orang tua yang merem tentang mental health dan nggak percaya mungkin sama anaknya gitu ya, dan perlu profesional untuk memberitahu atau menyampaikan apa yang terjadi sama anaknya kayak gitu. Nah terus yang selain itu sebenarnya lewat acara-acara seperti ini kita bisa mengedukasi juga orang-orang tua ya, karena kan sekarang kan sebenarnya udah banyak akses menuju itu, bisa googling, bisa lewat seminar dan sebagainya. Jadi memang acara-acara seperti ini sangat membantu untuk edukasi kepada orang tua sih di zaman sekarang gitu. Jadi aku sangat encourage banget hal seperti ini tuh semakin banyak gitu. Thank you Kak. Jadi, nah kadang ya saya tuh ketemu dengan orang tua yang walaupun mungkin sudah ada acara seperti ini, tapi nggak mau ikut. Kemudian pada saat anaknya bilang dia ada masalah, juga diabaikan. Ketika anaknya usianya udah cukup dewasa ya, itu remaja, itu minta ke konselor atau didampingi ke psikolog, orang tuanya juga nggak mau. Kayak segala aksesnya tuh benar-benar kayak ditutup gitu. Dan sedangkan dia benar-benar udah capek sekali dengan kondisi dia gitu. Tidur nggak bisa, dia insomnia banget, tidur sampai benar-benar nggak tidur berhari-hari. Itu kan kayaknya sebenarnya udah gejala depresi ya Kak ya. Nah, kalau kayak gitu kondisinya kemana dia harus minta tolong atau cari pertolongan Kak? Sedangkan nggak dikasih atau ke teman-temannya gitu ya? Kalau menurut aku kalau ke teman mungkin teman belum tentu semua teman siap ya dengan kondisi kita juga yang depresi gitu. Jadi saran aku kalau memang kitanya bisa mencari akses ke konselor lah minimal ya, konselor kan kadang-kadang di gereja atau ada konselor gitu ya, atau di sekolah. Kayak gitu. Bisa menuju konselor dulu gitu sebelum biasa dari konselor mereka akan bisa ngelihat juga kan ini anaknya beneran punya masalah apa gitu kurang lebih, jadi bisa mengundang orang tuanya seperti yang tadi aku bilang gitu kalau memang orang tuanya nggak bisa diyakinkan oleh anaknya sendiri gitu. Dan kadang-kadang ada juga memang orang tua yang segitu batunya gitu ya, segitu batunya mau nggak mau anaknya itu mesti cari pertolongan sendiri. Nah mungkin dia cari pertolongan dan bantuan teman, jadi misalnya kayak ada teman yang bisa dipercaya, teman dekat atau apa yang bisa nggak kamu bantuin aku untuk
aku punya masalah ini, aku ke profesional, bisa nggak bantu support dan temenin aku gitu. Itu juga sangat baik ya. Jadi kalau nggak bisa dapat dari keluarga, kita harus cari support system yang lain gitu. Oke, benar banget ya. Punya support system tuh benar-benar sangat menolong sih. Iya, Benar. betul. Thank you Kak. Nah, Kak Hana nih ada pertanyaan masuk. Gimana, izin bertanya bagaimana Kak Hana berdamai dengan diri sendiri di tengah keadaan yang dialami? Oke. Jadi berdamai ini tuh memang nggak gampang ya. Susah-susah gampang. Jadi tapi lebih banyak susahnya. Jadi pada di awal banget gimana berdamai sih itu menurut aku adalah ini di pengalaman aku ya, dan beberapa orang yang aku temuin juga berpendapat hal yang sama. Jadi adalah menerima bahwa kita punya kelemahan dalam hari ini. Jadi menerima bahwa kita punya mental illness dan kita tidak menganggap itu sebagai aib gitu. Itu yang pertama. Sehingga kita bisa treat diri kita dengan baik juga gitu loh. Maksudnya nggak ngehakimin diri kita kayak, oh emang aku misalnya, aku anaknya males. Misalnya kan orang depresi itu kan kayak terkesan males ya, di hadapan orang kan maunya tidur gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayaknya tuh, aduh, ini anak males apa-apa gitu kan. Nah jadi ya kita menerima bahwa kita bukan karakter kita buruk atau apa, tapi memang kita punya sebuah penyakit, dan itu bisa disembuhkan, itu bisa kita bisa istilahnya meningkatkan kualitas hidup kita tuh bisa gitu ya. Jadi dari situ dulu sih mulainya, penerimaan diri, tidak menganggap aib, itu yang di awal. Selanjutnya baru ke psikoterapi atau konseling yang akan membantu kita untuk bisa gimana step-stepnya kita bisa mengatasi depresi kita, bisa manage depresi kita dengan lebih baik gitu. Oke, wow, itu jawabannya buat teman kita tadi yang bertanya. Saya percaya bahwa itu udah menjawab bahwa kita perlu loh, kita jangan self diagnose yang pertama ya. Iya. Jangan self diagnose, kita perlu untuk untuk confirm itu kita benar-benar perlu untuk cari ke orang yang lebih profesional. Oke, ini ada pertanyaan baik Kak. Kalau self harm, menyakiti diri sendiri, itu bisa disembuhin nggak sih Kak? Aku nggak berani bilang bisa disembuhkan secara total ya. Kayak depresi pun belum tentu bisa disembuhkan secara total gitu. Bisa suatu hari muncul kembali, atau perasaan-perasaan tertentu yang pernah kita rasain muncul entah dalam skala mungkin yang lebih kecil atau bisa lebih besar juga, tergantung ya. Cuman pada dasarnya ini perjuangan sampai akhir sih menurut aku ya. Jadi ya seperti perjuangan iman lah ya, kita berjuang sampai akhir, itu kan perjuangan iman kita ya. Jadi kayak sebenarnya sama, kita berjuang hidup sampai misalnya kita punya kecenderungan self harm, ya kita akan terus belajar untuk memanage itu gitu. Dibilang nanti nggak akan muncul lagi, belum tentu, mungkin akan muncul sewaktu-waktu, tapi ketika kita udah terlatih untuk manage, kita terlatih untuk mengatasi itu, ya kita akan bisa mengatasi itu ketika itu datang. Oke, berarti Kak kalau misalnya ya, apakah mengkonsumsi antidepresan itu menolong untuk kita nggak self harm? Sangat menolong kalau menurut aku. Oh, di case aku, kalau di case aku kan aku memang harus minum obat ya. Jadi ada kan depresi itu kan juga ada tingkatannya, ada yang mild, ada yang severe gitu ya. Nah kalau aku kan termasuk yang parah tuh. Jadi memang aku harus minum obat dari psikiater. Aku by the way udah minum dari aku umur 18 sampai hari ini pun aku tiap hari minum. Jadi udah berapa tahun tuh ya? Hampir 14 tahun ya. Aku minum obat itu secara gitu. Jadi cuman dosisnya menurun gitu. Itu sangat membantu karena memang beberapa kali aku sempat juga kayak pengen berhenti, tapi memang berhentinya kurang halus gitu, jadi tiba-tiba di stop aja gitu kan, asal stop aja, dan itu tiba-tiba datang lagi pengen bunuh diri dan sebagainya, itu muncul lagi dengan sangat kuat gitu. Jadi tapi pas balik minum obat lagi beberapa waktu hilang gitu, benar-benar hilang gitu, nggak pakai babi bu gitu, bisa hilang gitu. Memang antidepresan sangat membantu.
Cuman ya sekali lagi itu nggak bisa kita sendiri yang nentuin ya kita mau minum obat apa, atau misalnya Kak Hana minum obat apa, aku juga minum obat yang sama, nggak bisa. Jadi itu semua harus harus dari psikiater yang nentuin kita cocoknya di mana dengan kondisi kita masing-masing gitu. Oke, benar-benar nggak bisa kayak satu, jadi benar-benar case per case ya Kak ya, nggak bisa kita samain ya. Iya betul. Karena dari Oke. obatnya, dari miligramnya itu kan harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing orang ya. Iya, benar banget, benar banget. Oke, ini gimana tadi Kak? Kak Ruri yang tadi bertanya, saya percaya jawabannya sudah terjawab ya Kak Ruri. So ini banyak banget pertanyaan yang masuk Kak. Aku pilih-pilih ya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus. Kak Hana kan dia diagnosa saat remaja, pernah punya pergumulan atau stigma dari teman-teman di saat itu nggak Kak? Gimana menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita tentang kondisi mental kita? Punya saran dari sisi penyintas, apa yang harus kita lakukan jika kita punya teman dengan kondisi seperti Kak Hana nggak? Thank you. Ini pertanyaan dari Aprieni. Oke, halo Kak Aprieni. Jadi memang ada stigma banyak bahkan ya, bukan. Dan anehnya kadang-kadang dari seseorang yang, maksudnya gini, dari lingkungan yang kita pikir seharusnya mengerti gitu. Kadang-kadang bisa loh muncul dari lingkungan yang kita pikir seharusnya mengerti, ternyata malah memberikan stigma-stigma tertentu ya gitu. Itu sangat bisa. Bahkan aku dari keluarga, maksudnya keluarga di luar keluarga inti aku aja tuh bisa berstigma gitu ya, apalagi teman-teman juga gitu. Kayak ini Hana kenapa sih, ini aneh banget sih gitu kan. Atau Hana kamu mungkin harus banyak berdoa gitu, banyak baca firman gitu. Padahal kayak kayaknya banyak orang nggak baca firman, nggak berdoa juga baik-baik aja gitu. Jadi kayak aku ngerasa itu nggak, korelasinya nggak ada gitu kan. Jadi padahal aku doa juga gitu, cuman ya kena-kena aja gitu kan. Jadi mulai mengabaikan orang-orang yang memang tidak bisa mendengarkan kita. Jadi nggak usah kita juga mencoba ngejelasin, kalau emang mereka nggak mau ngerti, ya udah jangan ngomong sama mereka, udah kita cukup tahu aja gitu. Dan carilah orang-orang yang memang mau menerima dan memahami kita. Kita fokus aja ke mereka gitu. Itu yang pertama. Dan pertama sih waktu aku dengar kayak selentingan-selentingan kayak gitu di telinga aku juga, aku sempat kayak jadi tambah down gitu kan awalnya. Cuman kayak makin lama udah lebih kebal, jadi kayak udah bodo amat gitu ya. Itu terus kalau kita punya teman yang seperti itu, saran aku adalah jadilah seorang teman ya. Jadi seorang teman tuh ya apa yang menemani, bukan jadi guru, bukan jadi penasehat gitu. Jadi jadilah seorang teman. Jadi kalau misalnya dia curhat apa ya kita dengerin aja gitu. Nggak usah banyak ngomong. Jadi kita lebih banyak pakai telinga ketimbang kita pakai mulut kita ya kalau ada teman kita yang kayak gitu. Kalau mereka nggak mau ngomong, kadang-kadang biasanya orang depresi cenderungnya nggak mau bicara, menjauh bahkan gitu. Beri mereka ruang untuk tenang. Jadi kadang cukup untuk misalnya dia nangis sendiri, ya udah kita cukup menemani aja di samping dia, nggak usah ngomong apa-apa, dia udah cukup, itu udah cukup kok gitu, menemani aja. Mungkin kalau dia lapar ya kita bisa beliin makan, atau misalnya dia butuh sesuatu, butuh apa, kita bisa ya intinya menawarkan, kamu kalau butuh sesuatu bilang aja sama aku kayak gitu. Itu sangat membantu sih gitu. Nice Kak, berarti kalau ada temannya seperti itu, Kak Pri ini kita bisa menjadi teman buat dia, ya kita nggak ngehakimin, kita nggak ngeguruin seperti yang tadi Kak Hana sampaikan. Benar-benar menjawab ya Kak Pri ini jawaban dari Kak Hana. Kak, ini ada pertanyaan juga dari Karunia Santosa. Kak, saya ingin bertanya, misalnya kita mengalami ketakutan sebelumnya, tapi sebenarnya rasanya kita tuh udah overcome with it. Tetapi saat seseorang bertanya, jadi dia kayaknya ke-trigger mengenai ketakutan kita itu, ketakutan itu muncul lagi. Gimana cara menghandle itu, Kak Hana? Ada tips nggak? Thank you. Sebenarnya ini aku agak ambigu nih. Soalnya karena ketakutan ini kan intensitasnya sangat beragam ya. Apakah ketakutan ini sekedar takut, atau ini sampai trauma, apa sampai fobia? Nah, itu yang aku agak susah jawabnya. Jadi, kalau udah sampai fobia, aku kan fobia gelap ya. Jadi, dulu tuh aku fobia gelap. Jadi, kalau misalnya mati lampu, aku pasti sesak napas gitu.
Itu dulu aku. Itu kan semacam ketakutan juga. Tapi aku udah bisa mengatasi dengan melatih, tapi dalam kontrol aku. Jadi aku bisa kadang matiin lampu sendiri, terus aku mencoba untuk napas pelan-pelan gitu. Kalau udah takut nyalain lagi. Jadi in control terhadap rasa takut kita itu dilatih gitu. Itu kalau yang fobia gitu ya. Cuman kalau mungkin ada kecemasan-kecemasan tertentu yang tertrigger dari omongan orang, kadang-kadang semua tergantung ya. Kayaknya kalau misalnya emang itu berat banget buat kita, mending kita ke psikolog ya untuk di psikoterapi. Kalau memang itu sangat mengganggu. Kalau nggak mengganggu sih sebenarnya ya kita biarkan lewat gitu ya. Cuman kalau memang itu sampai mengganggu, kayaknya mungkin butuh psikoterapi untuk bisa lebih jelas ini ketakutannya apakah penyebabnya dulu ada trauma tertentu sehingga begini, dan trauma itu yang diberesin gitu. Oke, Kak Karnia Sentosa. Jadi itu jawaban dari Kak Hana bahwa beresin traumanya, atau kalau fobia bisa pelan-pelan untuk ditanggulangi ya. Gitu Kak, ini pertanyaan terakhir karena banyak sekali pertanyaan yang masuk mungkin, tapi ntar ada sesi berikutnya yang kita ada Q&A bareng dengan Kak Monik. Bisa juga pertanyaan yang tadi kita tanyain lagi. Ini teman-teman, jadi nggak usah takut pertanyaannya, kita keep dulu. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertama, Kak Hana. Kak Hana kan udah menikah dan udah punya 2 orang anak. Gimana tanggapan pasangan Kak Hana awalnya atau sekarang ini tentang masalah kesehatan mental? Pasangan ya, kalau pasangan dulu waktu awal banget sebenarnya itu agak susah ya untuk, karena kan mendengar orang depresi dengan menghadapi orang depresi itu quite different gitu ya, agak berbeda gitu. Jadi kadang di awal dia mikirnya kayak bisa lah gini-gini, ternyata pas ngadepin sangat sulit gitu. Jadi awalnya emang agak struggling, cuman pelan-pelan dengan mengedukasi diri juga ya. Jadi banyak baca, terus banyak ketika akunya lagi waras juga dia nanya-nanya gitu. Emang kalau misalnya kamu lagi gini, aku harus gimana dan sebagainya, itu membantu ya. Jadi lama-lama semakin mengerti, semakin memahami, sehingga udah di titik bisa mengatasi juga ketika aku lagi kambuh atau apa kayak gitu. Dan juga dia udah menerima untuk misalnya harus minum obat, maka dia akan, ketika aku misalnya nih bolong-bolong minum obat, maka dia mengingatkan aku gitu ya, kayak jangan lupa minum obat, diminum obatnya gitu, kayak gitu. Jadi lebih bisa membantu sih sebenarnya ya. Di satu sisi walaupun kadang kalau sama-sama lagi stres ya, kadang-kadang nggak bisa dihindarkan lah ya, kadang-kadang dia juga merasa nggak bisa handle, cuman pada akhirnya kembali mengingatkan diri Hana adalah Hana bukan depresinya kayak gitu. Jadi bisa membedakan ya, Hana as Hana and depression as depression gitu. Jadi mengenal Hana dengan lebih baik aja gitu. Wow, thank you Kak. Berarti benar-benar akhirnya pasangan menjadi support system yang paling support kita gitu ya di saat itu. Support Kak Hana, luar biasa. Thank you banget Kak Hana untuk sesi yang pertama ini. Kak Hana jangan live dulu, kita masih bakalan ngobrol lagi nanti Kak Hana. Teman-teman juga jangan kemana-mana dulu. Thank you banget buat Kak Hana. Kita bisa dong kasih reaction mungkin buat teman-teman. Tepuk tangan, jempol atau love buat Kak Hana yang udah berbagi dengan kita di sesi yang pertama ini. Teman-teman juga jangan kemana-mana, jangan live dulu ya. Kita stay tune, kita bakal lanjut lagi dengan Kak Hana nanti di sesi yang kedua berikutnya. Berikutnya maksudnya. Nah, teman-teman kita sekarang bakalan dengerin dulu pemaparan tentang depresi melalui pakarnya, Kak Monika. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu nggak? Pengen tahu dulu nggak pemenang yang tadi? Pasti pengen ya. Saya bocorin pemenang yang pertama dulu deh, game yang pertama. Pemenangnya adalah Kak Karnia Sentosa. Yeay. Nah, Kak Karnia masih ada kan? Masih dong? Masih lah ya? Masih, dia tepuk tangan juga. Congrats. Yang kedua dan yang ketiga, tunggu, abis ini baru di-infoin. Jadi jangan kemana-mana dulu. Oke, sekarang Kak Monika. Siapakah Kak Monika ini? Kak Monika adalah seorang dosen psikologi dan pendidikan di STT Soteria Purwokerto.
Beliau menamatkan kuliahnya di Universitas Widya Dharma Klaten dengan jurusan psikologi. Kemudian beliau mengambil Magister Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dan saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Magister Psikologi Konsentrasi Pendidikan di Universitas Semarang. Sambil mengajar di STT Soteria, beliau juga adalah seorang konsultan karakter Kristen atau pengurus cabang bagian pembentukan karakter di salah satu sekolah di Purwokerto. Tapi nggak hanya itu aja, Kak Monica juga aktif loh melayani teman-teman remaja di komunitasnya. Jadi kita nggak buang waktu lagi, kita bakalan persilahkan dan kita bakalan siapin waktu kita, catatan kita, dengerin apa yang mau disampaikan oleh Kak Monica ini. Silahkan Kak Monica. Oke, thank you Kak Claudia. Selamat malam semuanya. Berharap untuk teman-teman di sini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelumnya kita akan sedikit mengupas mengenai apa sih kesehatan mental itu, khususnya di bagian depresi. Oke, kita bisa melihat slide-nya. Nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan langsung. Ada yang teman-teman bisa baca sendiri ya di slide-nya, karena ada beberapa bagian yang sudah saya tuliskan secara detail dan jelas tapi singkat gitu. Oke, next. Kesehatan mental itu apa sih? Nah, ini dia. Kondisi seseorang. Jadi, kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, itu kita berbicara mengenai kondisinya. Kondisi seseorang di mana dia, yang pertama, tadi dia mengetahui, menyadari, dan menerima dirinya entah baik atau buruk. Ini nomor satu. Yang kedua, itu dapat mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya. Entah dia menyelesaikan masalah tersebut sendiri maupun dibantu oleh orang-orang di sekitarnya atau pakarnya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki relasi dengan lingkungan sosial yang baik. Kalau dia tidak suka dengan lingkungan sosial, dia tidak suka bertemu dengan orang, dia tidak suka ngobrol dengan orang, nah ini berarti ada sesuatu dengan dirinya. Yang selanjutnya itu dia bahagia dengan kehidupan yang dimiliki dalam batasan yang wajar, karena kan ada di mana kondisi orang itu terlalu narsis. Nah, narsis ini kan juga merupakan satu gangguan dalam kesehatan mental. Tapi kita tidak bahas itu di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terjadi perkembangan yang baik dalam hal fisik, intelektual, dan emosional. Perkembangan yang baik di sini maksudnya adalah perkembangan yang wajar. Kalau anak usia balita ya fisiknya ya baiknya seusia anak balita. Kalau dia anak balita, dia memiliki fisik yang tinggi besar kayak anak SMA, nah ini ada sesuatu yang terjadi. Kemudian intelektual. Kalau intelektual ini semakin ke sini dengan adanya generasi baru yaitu generasi Z. Ini kan anak-anak sekarang lebih pintar ya, tanda kutip. Secara intelektual mereka lebih pintar dibanding yang generasi sebelumnya. Nah, ini intelektual maksudnya tidak perkembangan mengenai kognitifnya itu tidak yang sampai istilah kata dia balita tapi dia bisa memiliki intelektual sama seperti orang-orang dewasa. Nah, bisa juga dengan emosional. Kalau emosional ini masih dalam bentuk perkembangan waktu demi waktu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai depresi. Apa itu depresi? Nah, depresi itu adalah sebuah gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Penyimpangan perasaan itu seperti apa? Takut, cemas, marah tiba-tiba, sensitif, berontak, dan lain sebagainya. Kemudian penyimpangan kognitif, pikirannya tuh kemana-mana. Dia karena tadi perasaannya dia takut, akhirnya dia berimajinasi, dia berhalusinasi. Dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat atau tidak ada. Dia melihat sesuatu yang tidak ada. Dan juga perilaku individu. Kalau dia perasaannya mulai terganggu, pikirannya kemana-mana, maka responnya, tindakannya itu adalah aneh atau tidak pada umumnya. Perasaan kita cemas, pikiran kita kemana-mana, perilakunya kita bisa aja marah tiba-tiba, kita teriak-teriak, kita pukul-pukul sesuatu yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Itu banyak.
Kemudian individu yang mengalami gangguan depresi itu dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungannya. Jadi kalau dia sudah tidak suka bergaul, dia tidak suka bertemu dengan orang, berarti ada sesuatu dalam dirinya yang kurang pas. Depresi itu menunjukkan gejala-gejala seperti munculnya perilaku dan emosi yang mencerminkan afeksi negatif. Jadi kalau kita berbicara mengenai depresi, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang sesuatu perilaku atau emosi yang cenderungnya dia negatif. Perilakunya ya, bukan orangnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi depresi. Ada usia yang tadi karena juga sudah bilang kalau ternyata anak-anak pun bisa, dan memang betul anak bisa. Kemudian status sosial dan ekonomi ini juga bisa. Kalau contohnya ini kalau misalkan kita tadi ada yang bilang perantauan ya, perantauan dia tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang sekitarnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi depresi. Dia bisa bingung sendiri, dia takut sendiri, akhirnya dia menarik diri dari lingkungan tersebut, sehingga dia lebih suka untuk memilih sendiri. Gitu. Kemudian status pernikahan. Tidak semua orang melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang positif. Tapi pada kenyataannya, ketika seseorang atau dua orang bersatu dalam pernikahan dan mereka tidak siap dengan apa itu pernikahan, itu bisa menimbulkan yang namanya depresi. Ternyata apa yang dipikirkan, oh menikah tuh enak nih kayaknya, kemana-mana bisa berdua, ngapa-ngapain boleh berdua, kemudian udah maksudnya nggak takut akan secara materi mungkin, tapi ternyata ketika menikah ekspektasinya berubah. Nah itu bisa membuat orang depresi dalam status pernikahannya. Dan yang keempat ini ada jenis kelamin yang sebenarnya itu dari survei yang ada itu kebanyakan yang mudah untuk depresi itu adalah wanita. Kenapa kok wanita? Ya karena wanita terlalu banyak bermain dengan perasaannya. Kalau laki-laki kan logikanya. Jadi gampang untuk terkena yang namanya depresi. Nah kemudian terakhir faktor keturunan. Loh hubungannya apa dengan faktor keturunan? Ada hubungannya adalah ketika seorang anak dibesarkan dalam orang tua, papa atau mamanya yang depresi, anak itu dari kecil dia melihat perilaku orang tuanya yang tanda kutip depresi tadi. Dan itu bisa membawa anak ini untuk melakukan hal yang sama. Jadi kan orang tua dalam keluarga kan adalah role model ya. Nah, itu anak-anak melihat, oh orang tuaku kalau marah kayak gini nih, banding-banding pintu, lempar piring, kemudian cakar-cakar suaminya atau istrinya atau anaknya yang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa kok faktor keturunannya juga bisa mempengaruhi depresi? Ya karena tadi sudah terpola dan dia memiliki resiko untuk terkena depresi juga. Bukan berarti bukan berarti keluarga yang tidak ada depresinya, tidak anggota keluarga yang tidak ada yang depresi, anaknya tidak ada kemungkinan untuk terkena depresi. Tetap ada, cuman risikonya tidak terlalu tinggi ketika dibandingkan dengan anak yang memiliki keluarga yang salah satu anggota keluarga lainnya itu pernah terkena depresi. Next. Nah, ini gejala depresi, teman-teman. Kesedihan, perasaan hampa, tidak memiliki harapan, pasti. Kemarahan yang meledak-ledak, mudah marah dan frustasi akibat masalah yang kecil. Ya, iya, karena perasaan yang terganggu, kognitifnya berpikiran yang enggak, akhirnya perilakunya dia marah-marah. Kehilangan rasa ketertarikan terhadap semua kegiatan seperti hobi, olahraga, dan kegiatan seksual. Lebih suka tidur, tadi kata Kak Ana kan. Memang betul loh teman-teman. Tidur tuh enak bagi orang-orang yang depresi. Tapi kalau buat orang-orang yang normal, kita akan bingung kalau cuma tidur aja. Nah, kemudian gangguan tidur seperti insomnia atau tidur yang terlalu lama. Karena kesukaannya orang depresi adalah tidur ini. Karena bagi dia ini hal yang paling menyenangkan dan hal paling aman yang dia bisa lakukan. Kemudian merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Pasti, karena sudah memiliki perasaan yang enggak tadi. Kemudian gejala depresi lanjutannya, gangguan makan,
Nah, ini yang biasanya dia suka makan, ketika depresi dia pasti akan nggak mood. Makanan favoritnya pun dia nggak mood, lebih baik nggak mau makan lah. Akhirnya ketika orang nggak suka makan, dia nggak mau makan dan dia kehilangan nafsu makannya, maka berat badannya akan turun. Buat teman-teman yang mau diet, jangan depresi loh ya. Mending teman-teman ambillah langkah untuk memiliki pola diet yang betul, jangan depresi. Ini menyulitkan. Gitu. Kemudian kecemasan yang berlebih, menurunnya kecepatan berpikir, berbicara, dan gerak dari tubuh karena ada beberapa hal yang nanti berkaitan dengan saraf ketika orang depresi itu karena banyaknya dan juga adanya hormon yang berlebihan akhirnya mengganggu pergerakan aktivitas kita secara fisik. Kemudian memiliki perasaan bersalah atas kesalahan yang bukan merupakan tanggung jawab kita dan merasa dirinya tidak ada artinya. Ya, yang tadi bilang tadi, pikirannya kemana-mana. Mengalami kesusahan dalam berpikir, konsentrasi, membuat keputusan, dan mengingat sesuatu. Next, memiliki tendensi untuk melakukan pencobaan bunuh diri atau bahkan sampai bunuh diri. Ada juga. Kenapa kok ada orang depresi yang sampai dia ada keinginan bunuh diri? Karena dia sudah kalau benang dia itu sudah ruwet. Dia sudah ruwet, perasaannya ruwet, pemikirannya ruwet, akhirnya tindakan yang dia lakukan paling gampang adalah bunuh diri. Itu pun kalau berhasil. Kalau dia nggak berhasil, biasanya dia akan mencoba untuk bunuh diri lagi dengan percobaan bunuh diri yang lebih ngeri ya dari yang pertama. Terakhir, mengalami kelainan fisik yang tidak dapat dijelaskan seperti sakit punggung atau nyeri kepala. Nah, biasanya orang-orang yang psikisnya kena, itu pasti merasakan sesuatu yang nggak enak sama tubuhnya. Entah pusing, entah mual, entah badan ini kaku semua, entah sakit perut, sakit apa, tapi ketika dicek, semuanya aman. Nah, ini yang salah bukan tubuhnya, tetapi kondisi kejiwaannya, perasaannya, pikirannya, itu yang membuat akhirnya badan kita tuh merasakan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita loh teman-teman. Jadi jangan bingung ketika aku kayaknya badanku ini sakit itu, tapi kok waktu dicek aku nggak kenapa-kenapa ya. Jawabannya karena dengan kondisi jiwa teman-teman itu ada sesuatu yang salah. Nah, itu harus dicari tahu dan harus dibenahi. Selanjutnya, nah ini ada tipe depresi, ada 5 yang tak tuliskan di sini. Ada gangguan depresi mayor, tadi kayak Kana, minor, distimia, psikotik, musiman. Nah, kalau gangguan depresi mayor itu jangka waktunya tuh 2 tahun. 2 tahun itu membuat penderitanya itu merasa sedih, kemudian merasa putus asa itu tapi sepanjang waktu. Jadi selama 2 tahun lebih, 2 tahunan itu dia itu kayak perasaannya tuh perasaan yang sama terus dia rasa-rasain terus, akhirnya membuat dia nggak nyaman. Nah, gejalanya itu perubahan nafsu makan, berat badannya turun, pola tidurnya berantakan, kemudian dia jadi tidak berenergi, kayak gitu. Nah, kemudian gangguan depresi minor, ini intensitasnya lebih rendah. Kalau tadi yang mayor itu ada 5 gejala atau lebih, kalau minor itu hanya 1 gejala tetapi tidak sampai 5. Gitu. Kemudian gangguan distimia. Nah, ini sama dengan mayor, tetapi jangkauan waktunya itu lebih panjang. Keempat, gangguan depresi psikotik itu adalah dari semuanya ini yang paling berat. Kenapa? Karena ini ditandai dengan adanya halusinasi dan delusi. Halusinasi itu apa sih? Itu adalah gejala saat indera seseorang itu mengalami hal yang tidak nyata. Nah, kalau delusi itu adalah gangguan mental. Oh, kok nggak kedengeran ya? Gangguan mental yang menyebabkan seseorang itu meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Nah, kelima, gangguan depresi musiman ini biasanya orang-orang barat yang mengalami karena munculnya itu pada musim panas dan musim dingin. Kalau di Indo sepertinya belum ada.
Karena kita cuma punya musim apa? Panas sama hujan. Tapi keduanya kan saling itu melengkapi. Oke, lanjutannya. Nah, ini dia. Ini terakhir. Cara penanganan depresi. Psikoterapi, konseling, ngobrol dengan pakarnya, dengan konselor, dengan psikolog. Kemudian ada CBT. Ini CBT itu untuk membantu klien itu melepaskan pikiran dan perasaan negatif. Jadi semua perasaan, pikiran yang ada dalam pikiran orang depresi kan pasti negatif kan. Nah, itu dibuang di sini sehingga nanti digantikan dengan hal-hal yang positif. Kemudian BST itu untuk meningkatkan kemampuan pengidap depresi tadi untuk menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. Jadi dikasih tahu nih cara-caranya kayak gimana. Ketika tertekan, misalnya untuk seorang depresi yang dia tertekan masalah kerjaan. Nah, di BST ini akan dikasih tahu. Nanti ketika Anda mengalami perasaan tidak nyaman ketika bekerja melakukan A, gitu, nanti dikasih tahu solusinya, oh mungkin harus minum dulu, baru ngerjain. Atau kalau enggak, oh mungkin boleh jalan-jalan dulu sebentar, 10 langkah, kemudian duduklah di kursi Anda dan mulai melakukan pekerjaan Anda. Gitu. Nah, kemudian IPT ini mengatasi masalah saat berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk orang-orang yang tadi tidak suka bergaul dengan lingkungannya, ketika ke psikolog nanti pasti akan di interpersonal terapi. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa ngobrol dengan orang, kita bisa berdiskusi dengan mereka, kita bisa ada dalam dalam lingkungan sosial yang sehat dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada terapi psikodinamis, itu membantu klien untuk memahami apa yang dirasa dan bagaimana meresponnya. Jadi dikasih wadah di mana orang depresi ini bisa ngomong apa yang dirasa dan nanti akan dikasih tahu penanganannya. Kemudian obat antidepresan kayak tadi, di sini ada semua jenis-jenisnya. Tetapi ingat, obat-obatan ini tidak bisa dibeli sembarang orang. Ini harus dengan resep psikiater. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali ketika teman-teman, aduh aku kayaknya sudah mulai stres, depresi, aku mau beli minum, aku akan beli obat ini. Oh, tidak bisa segampang itu, karena harus ada resep dokter. Nah, terakhirnya ini adalah ECT, ini terapi kejut listrik disetrum. Tetapi tidak semua klien yang kena depresi itu akan disetrum. Ini hanya tertentu, perlakuan tertentu ketika obat udah nggak manjur, diajakin psikoterapi nggak manjur, semuanya yang ada di atas tadi nggak manjur, baru disetrum. Tetapi ini pun disetrumnya dengan dengan tegangan listrik yang disesuaikan ya, nggak yang sembarangan langsung asal setrum gitu, enggak. Nanti bisa KO. Oke, gitu. Sepertinya udah selesai nih. Ada lagi nggak ya Kak Claudia? Oke, begitu teman-teman. Semoga tidak kecepatan nih. Oke, enggak kok Kak. Wah, keren dan jelas banget apa yang disampaikan dengan Kak Monik. Thank you, Kak Monik. Saya jadi nambah pengetahuannya loh. Ini jadi saya juga kaget tadi terapi kejut listrik. Buset, serem banget gitu ya kan. Terus yang ada yang musiman, kalau di Indonesia mungkin adanya musim duren, musim jambu, gitu ya kan. Kalau bulan Februari sering tuh jadinya musim patah hati. Bukan patah hati, Ting. Kayak sering ditanyain, yang lain pada posting apa sama Ayang, kitanya yang ini gimana ya gitu ya kan. Oke, nah teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita bakalan masuk ke sesi Q&A di mana tuh udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kita mau infoin pemenang game yang kedua di tebak gambar yang ngeselin tadi itu adalah Kak Immanuel. Nanti tolong hubungi ke Kak Indra ya. Nah, tapi teman-teman sebelum kita masuk ke Q&A, kita minta tolong dong teman-teman, boleh nggak? Ntar saya minta tolong teman-teman dari tim Zitox bakalan share tentang link feed forward. Nanti teman-teman boleh klik, linknya bakalan dibagiin di kolom chat. Teman-teman bisa klik di sana. Itu bisa diisi. Cuma 3 pertanyaan, nggak susah-susah, nggak bakal ditanya kamu udah punya pacar atau belum, ayangnya lagi di mana sekarang, udah makan atau belum, nggak ditanya. Jadi tolong diisi aja, pertanyaannya gampang banget. Oh iya, mau info juga, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan sertifikat digital
tentang acara ini, teman-teman bisa hubungi kami di DM Instagram atau gampangnya hubungin aja Kak Indra. Nomornya berapa Kak? Nomornya ada di flyer kita, di flyernya acara ini Mental Breakdown, dengan ada biaya penggantinya nggak mahal-mahal, murah banget, cuma 25.000 doang, bisa ditransfer ke rekening BCA-nya. GBT STT Soteria dengan nomor 046 700 7789. Pokoknya mau gampangnya hubungi aja Kak Indra. Pokoknya ada apa-apa hari ini teman-teman cari aja Kak Indra. Kak Indra udah tahu semuanya. Gitu, sekarang kita lanjut ke Kamonik. Kamonik siap ya, pertanyaannya banyak Kamonik. Pertanyaannya banyak. Wah, Kak Indra udah langsung share nomor handphonenya, jadi langsung aja teman-teman. Kak, mau nanya dong, ini juga aku penasaran nih, kapan sih waktu yang tepat atau pada tahapan apa nih seseorang yang depresi, dia merasa dan makanya dari kayak dia udah memenuhi segala gejala-gejala depresi dan dia akhirnya bukan self diagnose tapi dia tahu gitu ada yang nggak beres dengan dirinya. Pada tahapan apa dia perlu, orang yang depresi ini perlu memeriksakan diri ke dokter, ke konselor, atau ke psikolog, atau ke psikiater kah? Pada tahapan yang mana Kak? Pada saat dia udah tahu, aduh aku sakit mah, aku harus langsung ke dokter atau ke psikolog nih, jangan-jangan aku depresi, atau pada tahapan yang mana ya Kak? Kira-kira. Pada saat kapan berarti ya kita Iya, ke psikolog atau ke konselor? Pada saat kita merasakan perasaan yang nggak enak tadi, dan itu kurun waktunya kurang minimal itu 2 minggu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, perasaan itu masih ada, bahkan semakin parah, dan akhirnya mengganggu pikiran kita. Nah, segeralah ke psikolog. Teman-teman, perbedaannya mungkin ini ya, kita kasih tahu dulu mengenai perbedaan antara psikolog dan psikiater. Kalau psikolog itu dia hanya bisa membantu untuk konsultasi, ngobrol doang, tetapi tidak sampai ke pemberian obat. Kalau psikiater, dia itu untuk untuk konselingnya itu tidak selama ketika kita bisa ngobrol dengan seorang psikolog, tetapi dia bisa memberi obat penenang biasanya. Kayak gitu Kak Claudia. Baik. Thank you. Thank you Kak Monik. So teman-teman 2 minggu batasannya ya, berarti kalau 2 minggu apakah secara berkesinambungan setiap hari atau dalam 2 minggu kayak 1 kali doang muncul? Kalau selama 2 minggu berturut-turut dia mengalami yang berturut-turut. Kalau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, nah itu mungkin ditunggu sampai 1 bulan. Kalau mungkin sama seperti itu, bahkan grafiknya meningkat, segera ke psikolog supaya cepat mendapatkan penanganan. Oke. Thank you Kak Monik. Dah, teman-teman boleh. Jadi kalau ada yang teman-teman lihat, bisa banget dibantuin ya kalau ada yang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan baik sekali dari Kak Ruri Nur. Untuk penanganan depresi seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Monik, bisa nggak sih dilakukan di dunia pendidikan lebih khusus ke BK di sekolah-sekolah? Bisanya itu bisa, asalkan sekolah memberikan kepercayaan penuh kepada guru BK-nya, yang otomatis guru BK-nya harus S1 psikologi, untuk dia menangani dan memberikan penanganan bagi anak-anak yang terkena depresi. Kalau dari sekolah tidak memberikan persetujuan atau kepercayaan, mending jangan, daripada nanti bertolak belakang loh. Ya kan, sekolah dengan BK kalau tidak ada kesepakatan untuk bisa saling membackup dalam hal penanganan anak-anak yang terkena depresi, itu nanti akan ditinggalkan. Dan yang pasti BK-nya harus S1 psikologi, karena yang mengerti ini cuma S1 psikologi. Oke. Aku jadi ingat kalau di guru BK dulu sekolah tuh kita itu kemana-mana jalannya pakai rotan Kak. Karena kayaknya karena kita bandel-bandel deh. Oke Kak Ruris, mudah-mudahan jawabannya menjawab ya dari Kak Monik tadi. Jadi penting ada komunikasi dulu nih antara sekolah dengan guru BK-nya. Terus kalau bisa guru BK-nya tuh benar-benar S1 psikologi juga. Jadi nggak sembarangan diagnos dan nggak sembarangan penanganannya seperti itu. Wah banyak banget. Aduh, tar ya satu-satu. Saya kebingungkan banyak sekali. Senang sekali dengan antusiasnya teman-teman. Oh iya Kak, aku mau nanya dong. Bahaya nggak sih sebenarnya? Kenapa kita nggak boleh self-diagnose? Bukankah itu kayak langkah pertama yang baik ya? Kayak kita jadi aware, aku
aku ada masalah gitu. Apa sih bahaya self diagnose? Bukankah itu malah bisa menolong lebih cepat mengetahui bahwa kita depresi? Oke. Kalau kita terlalu cepat, ini konteksnya adalah ketika kita terlalu cepat untuk mendiagnosa sendiri, itu takutnya diagnosa kita salah. Kalau diagnosa kita salah, sedangkan ternyata yang kita pikirkan bukan sesuai dengan kondisi kita, penanganannya pun kan juga aneh jadinya. Jadi masalah yang semula kita sebenarnya sedang hadapi itu tidak terselesaikan, malah justru kita menambah permasalahan yang sebenarnya tidak ada di dalam diri kita. Tapi gara-gara kita, mohon maaf nih ya, tanda kutip sok tahu tadi, di mana kita tidak ada hubungan dengan psikolog, kita nggak ke konselor, kita cuman sok tahu sendiri, itu nanti justru akan membahayakan kita sendiri. Karena belum, misalkan kayak gini, kita lagi pusing nih misalkan, terus kita sok-sokan nih ikut psikotes online misal, oh ternyata Anda 75% mengalami depresi. Habis itu kan apa yang teman-teman lakukan? Pasti akan ketakutan. Hah, aku depresi? Aku bisa depresi kenapa nih? Apa aku depresi yang seperti apa? Nah, ketakutan ini akan memicu perasaan dan pikiran kita untuk menjadi lebih tidak sehat. Nambah masalah kan? Bukan membenahi diri kita, malah nambah masalah. Ya, jadi mending kalau ada sesuatu yang tidak beres, terus langsung ke pakannya saja. Oke, nah benar banget ya teman-teman. Jadi kalau kita bahayanya seperti itu supaya kita tuh nggak sembarangan diagnose, jangan-jangan cuma padahal batuk-batuk, wah batuk-batuk begitu melihat Google, wah COVID, padahal cuma batuk doang gara-gara kepedesan makan bakso, ya kan? Jadi bisa aja, jangan self diagnose lah, bahaya banget. Thank you Kak. Waktu cepat sekali berlalu dan aku dikejar-kejar, so kita bakalan ngundang Kak Hana join bareng sama kita karena kita masuk ke sesi Q&A di sesi berikutnya. Boleh tolong? Yes, hai Kak Hana. Kamu nih kayak jangan kemana-mana, masih ada bareng sama kita. Halo lagi Kak Hana. Kak Hana izin dong bertanya, ada pertanyaan yang masuk dan ini pertanyaan baik sekali Kak. Izin bertanya Kak Hana, apakah ada trait khusus untuk masuk ke dalam pernikahan yang harus dilakukan pasangan kepada penyintas? Apakah kondisi setelah punya anak berkurang simptom depresinya? Sorry, yang pertanyaan pertama bagaimana? Apakah ada trait khusus untuk masuk ke dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh pasangan kepada penyintas? Oh, oke. Jadi sebenarnya dari pertama kenal dulu ya. Pertama kenal dulu itu untuk sebelum masuk ke pernikahan tentu kan harus saling benar-benar mengenal ya. Oh, ternyata pasangan aku ini ada depresi. Dia harus menjalani dulu pernah melihat bahwa pasangan aku kambuh kayak gimana, itu mesti udah pernah tahu. Jadi jangan kayak 3 bulan belum pernah lihat pasangannya kambuh terus langsung dinikahin gitu ya. Jangan, jadi udah tahu ups and downs-nya pasangannya kayak gimana. Kalau aku tuh dari awal sebelum even kita pacaran tuh aku udah bilang, aku tuh punya depresi loh, kamu siap atau enggak? Kalau kamu enggak siap mending enggak usah gitu. Jadi dari awal udah tegas aja kayak gitu. Jangan kayak dia nggak tahu apa-apa, nggak berani, terus kita paksain juga gitu ya. Jadi dari awal udah jelas, terus prosesnya harus dia udah melihat season di mana kita di bawah gitu ya. Dan dia juga udah belajar dengan baik. Mungkin ada pas nanti kan biasa kan ada konseling pranikah, bisa dibahas juga di situ. Ya kurang lebih sebenarnya persiapannya seperti itu ya. Pernah melihat season di bawah itu yang terutama sih. Terus ketika udah punya anak itu sebenarnya bisa dibilang, sebenarnya aku sebelum punya anak, jadi waktu hamil itu malah justru aku sebenarnya kambuh parah banget gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk orang depresi, jika ingin punya anak, ini saran dari aku ya, dan beberapa kisah yang aku baca, lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu sama psikiater masing-masing. Jadi jangan dadakan tiba-tiba punya anak sebisa mungkin. Jadi dipersiapkanlah gitu. Karena kan kalau kita masih minum obat depresi kayak aku, itu kan kita hamil kan kadang masih memikirkan juga janin ya. Kalau misalnya kita minum obat, jadi kan harus disesuaikan segala macam. So kalau mau punya anak, saran aku adalah konsultasi dengan psikiater dulu gitu.
Dan apakah simptomnya berkurang? Sebenarnya enggak juga gitu. Cuman sebenarnya bisa jadi depresi itu aku lebih parah sebenarnya. Tapi akhirnya disesuaikan lagi obatnya, di psikoterapi lagi untuk dalam menjalani after melahirkan itu gitu. Jadi sebenarnya ya bisa, ada orang yang bisa akhirnya punya anak lebih baik, ada yang bisa lebih buruk. Jadi kita harus terus catch up, lihat diri kita sih kayak gimana, butuh apa kitanya gitu. Yes, wah, thank you Kak. Jadi buat siapa nih tadi? Kak Randy, Randy Kak Randy, mudah-mudahan bisa dijawab ya bahwa memang itulah pentingnya konseling pranikah, bahwa di dalam sana benar-benar saling mengenal banget ya Kak Hana. Ya Kak Hana ya. Jadi seperti itu. Kita bakalan ke Kamonik dulu nih. Kamonik ada pertanyaan. Kak, kalau misalnya sebentar. Lari-lari. Sorry. Kak Monik, kalau perubahan mood yang drastis itu gimana ya? Seminggu bisa produktif, seminggu bisa down banget, begitu seterusnya. Apakah kondisi seperti ini bisa masuk ke kategori depresi? Atau malah itu jadi sesuatu hal yang wajar aja? Ketika produktif dan ketika nggak produktif itu maksudnya ada perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang aneh nggak? Misalkan kayak selama 1 minggu nih, takut terus, tapi seminggu kemudian hilang. Kalau misalkan nggak ada perasaan apa-apa atau nggak ada pemikiran apa-apa yang aneh, itu berarti memang lagi moodnya aja yang kepengen untuk nggak mau produktif gitu. Tapi kalau ada perasaan cemas, takut yang berlebihan, sampai seminggu nggak bisa tidur, nah itu boleh untuk coba ke karena nggak bisa tidur. Tapi kalau dia masih bisa tidur cuman males tok, ya berarti masih nggak apa-apa. Yang penting yang tadi, minimal 2 minggu. Kalau 2 minggu berturut-turut aneh, rasakan sesuatu yang aneh, terus langsung ke psikolog. Oke, jadi Kak Cindy yang bertanya, mungkin bisa dicek dulu tuh moodnya seperti apa, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Monik ya, Kak Cindy. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini boleh kali kayaknya Kak Cindy atau Kak Monik atau Kak Hana boleh jawab. Karena nggak ditanya, nggak ditujukan untuk siapa-siapa. Izin bertanya mengenai sebuah mimpi. Jadi hampir tiap hari teman saya bermimpi hal yang sama dan berlanjut di setiap mimpinya, lalu tiba-tiba dia terbangun karena mimpinya di jam yang selalu sama juga. Jadi ini hampir tiap hari di jam yang selalu sama, mimpinya selalu sama. Saat dia terbangun, dia ngerasa ketakutan dan nggak bisa mengontrol emosi. Jadi kira-kira ini apakah masuk ke dalam sebuah depresi? Dari Carl, yang bertanya namanya Carl. Siapa nih yang mau menjawab? Karena Kak Monik mungkin Kak Hana dari pengalaman atau Kak Monik dari ininya, gimana? Siapa yang mau jawab? Kak Monik dulu kali dari sisi dari sisi psikolognya. Oke, Kak Monik silakan. Iya, silakan Kak Monik. Oke, mimpi berturut-turut dengan mimpi yang sama, kemudian ketika bangun dia ketakutan yang berlebih. Nah, ini yang pasti alam bawah sadar dia kebuka. Karena ternyata mimpinya merasuk sampai ke perasaan dan pikiran. Nah, untuk ini mungkin penanganannya itu yang pertama itu mungkin harus berdoa dulu. Karena ini entah bagaimanapun dari sisi manapun spiritual itu penting. Mungkin bisa dicoba sebelum tidur itu berdoa. Kemudian kalau sudah mengalami perasaan yang menakutkan tadi, dia takut, dia sampai teriak-teriak, itu bisa dibawa dalam doa dulu beberapa menit selama 1 minggu. Kalau masih sama seperti itu, berarti memang harus ke psikolog supaya kita tahu apa yang terjadi sama dirinya. Belum tentu depresi, tapi mungkin ada kesehatan mental lainnya yang terganggu. Entah anxiety disorders, ada kecemasan yang berlebihan sehingga dia nggak bisa tidur, atau mungkin dia punya paranoid. Nah, itu kita harus cross check ke psikolog karena nanti akan ada alat tesnya. Jadi bisa dicek dan cross check. Ya, aku setuju sih kalau dari
Karena kalau dari mimpi terus kita belum bisa pasti bilang itu depresi ya, karena kalau depresi kan biasa udah mengganggu fungsi hidup. Maksudnya dalam keseharian itu akan terganggu gitu ya. Jadi emang paling bener cross check ke psikolog sih. Oh ya, oke. Ya. Jadi demikian teman-teman yang tadi Kak siapa ya, Carl yang bertanya bisa sudah dijawab oleh Kak Monik dan Kak Hana, dan saya percaya itu bisa udah benar-benar menjawab karena ada satu dari sisi akademisnya, yang satu dari sisi pengalamannya. Oke, Kak, ini adalah pertanyaan terakhir karena kita dikejar sama waktu. Nggak nyangka ini waktunya cepet banget. Pertanyaan terakhir. Abis itu kita closing statement. Buat Kak Monik dan Kak Hana. Gimana sih peran sekolah dalam menghadapi, ada nggak ya peran sekolah dalam menghadapi anak remaja yang memiliki masalah dalam kesehatan mental? Ada nggak peran sekolah, mungkin kampus, atau gereja, atau komunitas dalam menghadapi remaja yang mengalami kesehatan mental? Apakah dibiarin, atau kalau misalnya sekolah itu nggak punya BK atau counselor gimana? Atau gimana Kak? Ada ininya nggak? Mungkin dari Kak Monik dulu atau Kak Hana dulu? Oh, oke. Jadi aku dulu sekali ya. Peran sekolah, peran kampus, gereja itu cukup besar dalam hal penanganan kesehatan mental. Bersyukurnya semakin ke sini itu semakin menyadari bahwa kesehatan mental itu perlu dan memang harus diperhatikan. Kalau sekolah, kampus memiliki satu divisi khusus mengenai konseling itu sangat bagus karena itu akan sangat menolong anak-anak atau teman-teman remaja dewasa muda kita ini untuk bisa berdiskusi mengenai apa yang sedang terjadi dan yang sedang dirasakan. Nah, gereja pun juga sama memiliki peran penting untuk kayak follow up jemaatnya kalau ada sesuatu yang jadi sama mental jemaatnya. Nah, kalau belum memiliki ya mungkin salah satu caranya adalah sekolah atau kampus atau gereja mengadakan model-model seperti ini webinar, mengundang orang yang mengerti mengenai kesehatan mental ini untuk berbicara. Jadi paling enggak sudah ada bekal sedikit yang bisa kita pegang untuk kita bisa menangani teman-teman atau orang-orang atau adik-adik kita yang mengalami kesehatan mental yang enggak baik kayak gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya peran sekolah dan gereja dan komunitas itu sangat penting ya. Cuman sayangnya aku lihat itu mungkin masih sangat minim untuk saat ini gitu ya tentang kesehatan mental. Alangkah baiknya sebenarnya kalau memang entah guru-guru di sekolah atau hamba Tuhan di gereja atau siapa di community ya, pemimpin-pemimpin di community itu diperlengkapi dan diedukasi dengan lebih baik dalam hal kesehatan mental supaya nggak campur aduk gitu ya. Maksudnya kadang-kadang justru rohaniwan kadang mencampur adukan beberapa hal ya dengan iman, dengan kesehatan mental, dan itu jadi ada kesulitan di situ gitu. Jadi dengan ada edukasi dengan lebih baik, aku rasa itu akan sangat membantu buat banyak orang sih. Oke, thank you banget Kak Hana dan Kak Monik, dan saya percaya buat teman-teman yang hadir di hari ini, ada yang dari sekolah, mungkin ada yang dari komunitas, ada yang dari tempat pelayanan atau gereja, mungkin dari komunitas pemuda lainnya, itu bisa hadir karena aware dengan masalah kesehatan mental, dan ini adalah masalah yang penting di mana anak-anak remaja juga banyak yang sedang bergumul dengan masalah ini, seperti itu. Dan kakak-kakak, sebelum kita menutup sesi kita hari ini dan sebelum kita foto bareng, teman-teman boleh nyalain videonya, kameranya buat kita foto bareng. Boleh ya saya minta closing statement, mungkin 1-2 kalimat dari kakak-kakak sekalian, mulai dari Kak Hana duluan, lalu nanti Kak Monik, untuk teman-teman peserta nih, closing statement dari kakak-kakak. Oke, dari aku dulu ya. Dari aku, jadi untuk
para mungkin orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental, aku benar-benar berharap kita nggak menyerah ya. Walaupun rasanya kayak mau menyerah aja, cuman stay dan cari pertolongan, karena kita bisa tertolong dan kita yang tadinya nggak berdaya, kita bisa berdaya lagi. Aku adalah saksi hidup, jadi kita bisa. Semua orang bisa, kita percaya. Yang kedua, untuk orang-orang yang mungkin tidak mengalami itu, mungkin suatu hari kalian bertemu, atau mungkin saat ini kalian ada teman atau keluarga yang mengalami, jadilah seorang teman dan support system yang baik untuk mereka. Hindari untuk ngejudge ya, jadi no judgmental juga, tidak perlu banyak intervensi dalam kata-kata, tapi lebih ke support untuk mereka tetap semangat dan bawa mereka ke profesional jika memang dibutuhkan. Yes, benar banget. Silakan Kak Monik. Buat teman-teman yang ada saat ini, yang mau tak sampaikan adalah depresi itu muncul ketika kita tidak menerima diri kita. Jadi itu memunculkan banyak pemikiran negatif, perasaan negatif yang akhirnya membuat hidup kita semakin tidak jelas ke depannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan apapun yang kita punya sekarang. Terima itu, aku itu, kalau baik silahkan dilanjutkan, kalau buruk mari kita ganti dengan yang baik, dan biarlah hidup kita nantinya bisa memberikan dampak yang positif buat orang-orang sekitar kita. Jadi terima diri teman-teman apa adanya. Yang baik dilanjutkan, yang buruk silakan diganti dengan yang baik. Terima kasih. Wow, nice, thank you banget. Kita kasih yuk apresiasi buat kakak-kakak kita, support system menurut Kak Hana, dan Kak Monik bilang acceptance, penerimaan. Oke, thank you banget Kak Hana dan Kak Monik malam hari ini. Thank you udah join bareng sama dengan kita, dan saya percaya teman-teman semua sangat-sangat menerima banyak hal malam hari ini. Nah, malam hari ini sebelum kita kelar, kita bakal foto bareng dulu. Jangan kemana-mana. Oke, udah siap? Teman saya yang bakalan bantuin udah siap? Siap jempolan. Oke, semua udah nyalain. Yes. Kita siapkan senyum yang terbaik. Oke, ada 3 slide, silakan. 1, 2, 3. Lanjut lagi, 3 slide, 3 kali senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Tio. Teman-teman, pasti penasaran siapa sih pemenangnya yang game ketiga? Siap-siap, Sylvia Aprianti. Yeay, Kak Sylvia, selamat ya. Terus ada 2 lagi, 2 orang pemenang dalam pertanyaan yang terbaik. Ruri Nur, Kak Ruri. Yeay, Kak Ruri, pertanyaannya luar biasa tadi, sama Kak Randy EB. Nah, teman-teman, tadi banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Kalau karena nggak sempat malam hari ini, tapi kita akan berusaha untuk menjawabnya di sosial media kita. Jadi nanti kita akan, kalau ada pertanyaan untuk Kak Moni, kita akan berusaha untuk bertanya dengan Kak Moni. Kalau ada pertanyaan untuk Kak Hana, kita akan berusaha untuk bertanya dengan Kak Hana. Jangan khawatir teman-teman, pertanyaannya bakalan tetap terjawab. Jadi oleh karena itu follow dulu kita di sosial media kita di TikTok @zillennialtalks atau Instagram @zillennialtalks. Thank you banget, thank you so much teman-teman udah gabung bareng-bareng sama kita malam hari ini. Dan stay tune, jangan lupa follow kita, teman-teman yang tadi menang, jangan lupa juga infoin nomor handphone atau nomor GoPay atau nomor OVO-nya. Siapa aja tadi ya, ada Immanuel, ada Sylvia Aprianti, ada Karunia Sentosa, ada Kak Ruri, dan Kak Randy. Dan saya ngingetin lagi buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat dalam bentuk digital, bisa hubungi kami di DM. Kalau enggak, itu dia nomor handphonenya Kak Indra. Langsung aja, biayanya hanya 25.000 aja, itu bisa ditransfer ke rekening BCA-nya GBTS Soteria, atau info selanjutnya tanya aja Kak Indra. Kak Indra tahu semuanya tentang Zillennial Talks.
So teman-teman, saya sekali lagi thank you buat Kak Hana untuk hatinya, untuk apa yang sudah dicurahkan isi hatinya malam hari ini buat kita semua. Thank you banget Kak Hana. Dan juga Kak Monik yang udah kasih kita banyak sekali pengetahuan malam hari ini. Have a good night everyone. Kita ketemu lagi di Zilenial Talks berikutnya dan thank you udah bergabung bersama dengan kami. See you and God bless you all. Bye. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Yes, welcome. Terima kasih. Kita lagi nunggu ini nomor HP OVO dari pemenang para pemenang. Mungkin Kak Aro bisa muterin lagu. Overthinking. Asik. Thank you.